Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ujian komprehensif mata kuliah ilmu politik. Sudah ya belajar ya? Sudah belum belajar? Belum. Insya Allah. Yang pertama itu Yoki ya? Yoki Okabanas ya? Kau. Aku beda Ki, apa beda ilmu dan seni, Ki? Yang lain tolong di mute ya. Di mute semua. Iya, Pak. Kalau yang di jawab soal baru ini. Langsung baru Pak ya, Pak? Iya langsung, Ki. Ya. Ilmu dan seni, Pak. Kalau menurut saya, Pak, ilmu itu merupakan suatu pengetahuan dari Ulangnya, Ki. Pak Egi belum di ACC, Pak. Langsung baik masuk itu, bukan belum di ACC itu. Langsung otomatis masuk itu. Tidak ada diinjak password. Bisa, Pak. Egi. Tidak bisa, masuk. Pak. Coba lagi masuk. Nah. Masalahnya langsung otomatis ini. Coba lagi Egi. Coba oke, ulang Egi. Iya, Pak. Jadi pengetahuan itu merupakan sesuatu yang diketahui oleh otak manusia, Pak. Saya misalkan begini ya. Bagaimana cara kita atau cara makan yang baik? Itu contoh, sebagai contoh. Itu kan merupakan sebagai pengetahuan bagaimana kita memakai sendok, tidak memakai tangan, bagaimana kita beretika di dalam saat kita makan. Nah, itu merupakan suatu pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan juga bisa secara teoritis ataupun diakui kebenarannya. Itu merupakan suatu pengetahuan yang ilmiah, Pak. Sedangkan kalau seni itu merupakan suatu keahlian yang bisa dilakukan oleh manusia. Tidak semua orang bisa melakukan seni. Seni merupakan bakat yang terpendam di dalam pengetahuan di dalam kebiasaan manusia sehingga menghasilkan suatu karya, baik itu berupa tulisan, berupa gerakan ataupun sebagainya, Pak. Jadi begitu, Pak. Kalau seni itu apa seni? Apa itu seni? Seni, Ki. Apa itu, Ki? Seni. Hah? Gimana, Pak? Tadi? Seni. Saya lagi, Pak. Iya, seni itu apa? Seni merupakan suatu keahlian manusia yang dialokasikan kepada suatu target atau kepada suatu benda. Misalkan bisa berupa tulisan, bisa berupa gerakan dan sebagainya. Dan seni itu merupakan suatu nilai yang diakui oleh seseorang bahwa itu indah, Pak. Jadi begitu, Pak. Nah, terus syarat ilmu itu apa, Ki? Kalau menurut saya syarat ilmu itu, Pak, harus teoritis, Pak, harus diakui. Karena tidak semua ilmu itu karena syarat suatu ilmu itu bisa dikatakan sebuah ilmu yang berguna apabila sudah diuji kebenarannya, Pak. Begitu, Pak. Nah, kenapa politik itu dikatakan sebagai ilmu dan seni? Nah, jika politik dikatakan politik kan, Pak, bagaimana cara untuk melakukan atau cara berkehidupan yang baik. Nah, dengan seni merupakan suatu keahlian. Jadi, bagaimana kita melobi sesuatu itu merupakan suatu seni yang dilakukan oleh manusia, tapi itu mengarah pada ranah politik, Pak. Bagaimana kita melobi seseorang, bagaimana kita bagaimana kita merebut kekuasaan itu merupakan sebuah seni, dan bagaimana cara kita untuk bersosialisasi di masyarakat itu merupakan seni, Pak. Bagaimana kita menarik perhatian dari masyarakat agar masyarakat tertarik terhadap kita baik di dalam kampanye dan sebagainya, Pak. Itu merupakan suatu seni dalam ilmu politik.
Kalau ilmu politik sebagai ilmu, apa tuh? Politik sebagai ilmu. Ya itu kan kalau ilmu politik sebagai ilmu, ya itu kan pengetahuan teori politik yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu yang diakui kebenarannya, kemudian dikaji Pak di dalam bidang ilmu politik saat ini, di era modern saat ini. Nah, Menghasilkan berbagai ini Pak. Nah kan SBY kan bilang ini seperti ini ya. Politik tuh seni itu, bukan ilmu. Apa alasannya tuh? Ya untuk menurut pandangan SBY keahlian dari manusia itu untuk untuk mengintimidasi atau merayu ataupun gimana itu mendapatkan perhatian daripada seseorang untuk percaya terhadap kita itu merupakan sebuah seni Pak, sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Tidak semua orang bisa melakukan itu Pak. Jadi begitu. Nah, stop dulu ya, suruh berpikir dulu sih. Oke, nanti lanjut lagi. Ada pertanyaan selanjutnya kan. Nah, terus ke ini ke Andrean Lerista ya. Andrean, ilmu dan seni itu apa? Ilmu Pak ya? Ilmu dan seni itu apa itu? Kalau ilmu itu adalah sesuatu yang kita temukan Pak, yang bisa meningkatkan pemahaman manusia dalam hidup. Nah, itu ilmu Pak. Itu ilmu. Ya, Terus? Pak. Seni? Kalau seni itu sesuatu yang dihasilkan atau karya yang dihasilkan Pak. Bersifat estetis atau bisa dinilai dari sisi emosionalnya juga Pak. Nah, kalau syarat ilmu apa tuh syarat ilmu? Syarat ilmu Pak. Ya, yang pertama harus logis Pak. Itu masuk akal kan Pak. Terus harus tepat sasaran atau objektif. Terus? Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau seni? Seni tadi hasil karya tadi Pak, yang bersifat estetis dan ada sisi nilai emosionalnya Pak. Nah, politik sebagai ilmu dan seni itu seperti apa itu, Andrian? Politik, kenapa Pak? Politik sebagai ilmu dan sebagai seni. Politik. Ya. Kenapa politik itu disebut ilmu? Karena ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara merebut kekuasaan, Pak. Kalau sebagai itu seni, ilmu politik, Pak. Kalau sebagai seni, politik sebagai seni itu seperti apa itu? Kalau politik sebagai seni itu Pak. Politik sebagai seni adalah usaha yang ditempuh, Pak. Ditempuh kayak mana? Untuk mewujudkan kebaikan bersama atau menciptakan sesuatu yang bersikap estetis. Nah, kalau SBY bilang nih, politik itu sebagai seni, bukan ilmu. Coba. Ya, mana itu? SBY bilang itu tahun 2008 dia bilang kayak gitu. 2008 atau 2006? 2007. Politik sebagai seni, Pak. Dia bilangnya kayak gitu. Mungkin beliau melihat dari karena beliau bergerak juga di bidang kesenian, Pak, mungkin ya. Jadi beliau gimana itu? Jadi SBY itu ngomong tuh, bukan saya itu ngomong. 2006 akhir. Politik katanya sebagai seni. Seni katanya politik, bukan ilmu ada. Kayak mana itu? Ya, Pak. Nah, itu kurang tahu, Pak. Kalau menurut SBY itu politik itu bukan ilmu. Kenapa itu alasannya? Harus jawab lah. Apa SBY jawab kayak gitu?
sebagai seni. Kalau menurut saya mungkin politik sebagai seni itu mungkin politik itu bisa dikamuflasekan sebagai nilai yang indah, Pak, yang estetis, Pak. Dengan cara ya komunikasinya, dengan cara dia meraih kekuasaan. Walaupun kan dalam kebenarannya itu politik itu kan ada hal yang sisi hitamnya, Pak, ya. Nah, mungkin kalau ditinjau dari seni itu tidak kelihatan, Pak. Mungkin itu, Pak. Udah ya, cukup dulu ya, Andren. Istirahat dulu ya, untuk berpikir. Nanti ada soal lagi loh. Terus ke Edward ya, Edward Primanda. Edward. Siap, Edward. Edward, ilmu apa, Edward? Ilmu dan seni. Ilmu dan seni ya, Pak. Ya, apa itu ilmu seni? Ilmu itu, Pak, adalah sekumpulan pengetahuan yang telah disusun dengan baik, Pak, melalui aktivitas penelitian menggunakan metode ilmiah, Pak. Terus? Apa lagi? Seni itu sebuah keahlian dalam membuat suatu karya, Pak. Karya. Nggak syarat ilmu? Apa, Pak? Syarat ilmu apa itu? Syarat ilmu itu, Pak. Ilmu ya, Pak. Ya, ilmu. Bukan ngelmu ya? Multi, Ngelmu Pak. lain itu. Apa itu? Syarat ilmu itu, Pak, Ya. logis atau masuk akal, Pak, sesuai dengan kaidah ilmu. Ya, terus? Objektif atau sesuai berdasarkan objek lagi, Pak. Apa lagi? Apa lagi? Itulah, Pak, yang itu ketahui, Pak. Kalau ini politik sebagai ilmu dan seni itu seperti apa itu? Politik sebagai ilmu dan seni ya, Pak. Sebagai ilmu apa? Sebagai seni apa itu? Seperti apa itu? Ayo, Edward, ilmu. Politik itu sebagai ilmu dan sebagai seni. Itu seperti apa itu? Kalau sebagai ilmu seperti apa? Sebagai seni seperti apa? Ilmu politik itu adalah cabang ilmu sosial, Pak, yang membahas teori dan praktik politik secara deskripsi dan analisis sistem politik politik, Pak. Kalau seni? Seni itu tadi, Pak. Sebuah keahlian dan membuat suatu karya ilmiah, Pak. Itu aja. Mungkin itu aja, Pak, yang itu ketahui, Pak. Coba King ya, King Ricardo. King Ricardo. Silakan King. Iya, Pak. Iya, Ilmu Pak. dan seni apa itu King? Ilmu dan seni itu bisa dikatakan ini ilmu dan seni itu karena politik ilmu dan seni, Pak. Pengetahuan tentang kalau ilmu itu adalah pengetahuan tentang pengetahuan yang dihasilkan dari pemikiran seseorang yang disusun secara sistematis yang dapat memecah suatu gejala-gejala ataupun pengetahuan itu sendiri, Pak. Terus seni? Seni itu adalah suatu keahlian, Pak, yang dihasilkan dari seseorang yang bisa bersifat. Iya. King, syarat ilmu? Syarat ilmu itu ada beberapa, Pak. Yang pertama itu yang harus masuk akal, Pak. Yang kedua itu objektif, yang ketiga itu metodik, yang keempat itu sistematik, yang pastinya universal, Pak, bersifat universal, menyeluruh. Nah, politik sebagai ilmu dan sebagai seni itu seperti apa tuh, King? Apa, Pak? Politik sebagai ilmu dan sebagai seni. Kenapa politik itu kan sebagai karena itu adalah
ilmu dan seni yang dimainkan dari sekelompok orang untuk mendapatkan suatu kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional, Pak. Kalau sebagai seni? Apa, Pak? Kalau politik sebagai seni itu seperti apa? Kembali lagi ke sesuai dengan definisi seni ini, Pak, yaitu keahlian. Ya bagaimana ini seseorang itu merealisasikan daripada keahlian ataupun pemikiran dari mereka itu di ini skala politik, Pak. Yaitu politik kan bisa dikatakan sebagai wadah juga, Pak, untuk beberapa orang. Nah, SBY bilang politik sebagai seni. Kenapa seperti itu? Ya seperti yang King sampaikan tadi, Pak, politik itu adalah suatu wadah yang di sana itu ada beberapa orang, orang yang memiliki tujuan tertentu, Pak. Jadi bagaimana politik itu, politik seni itu direalisasikan. Dah cukup, King. Jadi Alan ya, Alan Sutra. Siap, Lan? Alan. Iya siap Pak, lanjut. Ilmu Ya, dan seni itu seperti apa, Lan? Kalau ilmu itu Pak, ilmu itu sesuatu yang kita temukan Bapak. Semenjak kita dari kecil sampai sekarang, sesuatu yang kita temukan yang bisa meningkatkan pemahaman dalam hidup ini itu disebut ilmu. Selagi dia dengan syarat, selagi dia masuk akal, objektif, dan juga dapat diterima oleh akal pikiran begitu. Itu disebut Nah, kalau ilmu. seni? Sedangkan seni itu suatu hasil. Jadi suatu hasil yang kita hasilkan atau karya yang kita hasilkan yang bersifat indah atau estetik dan juga bermakna, itu disebut seni. Nah, syarat ilmu? Syarat ilmu itu dia cukup masuk akal. Kalau sudah masuk akal seperti objektif atau logis sudah diterima akal, ya berarti dia sudah termasuk ilmu. Gitu. Politik sebagai seni dan ilmu seperti apa tuh, Lan? Politik sebagai ilmu. Politik sebagai ilmu itu misalnya politik sebagai ilmu. Nah, politik itu kan cara, Pak. Cara kita mendapatkan sesuatu atau tujuan. Sedangkan ilmu itu kenapa politik disebut sebagai ilmu? Karena itu kan kita berpolitik itu kan cara, Pak. Sedangkan berpolitik kan harus mendekatkan diri ke masyarakat atau mempelajari gejala-gejala yang ada di masyarakat, tentang problematika yang ada di masyarakat, dan itu termasuk dalam ilmu sosial. Makanya berpolitik itu disebut sebagai ilmu gitu. Karena kita mempelajari sistem yang di masyarakat. Kalau sebagai seni itu kan kalau politik sebagai seni kita dengan cara kenapa politik dikatakan sebagai seni? Karena berpolitik itu usaha kita sebagai warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, Bapak. Dan di situ terciptalah sesuatu yang indah atau bermakna begitu bagi masyarakat ketika kita sudah jadi pemimpin, misalnya seperti menciptakan sesuatu begitu yang berguna bagi masyarakat. Nah, kalau SBY bilang kayak gini, Lan, politik itu sebagai seni bukan ilmu. Kenapa itu, Lan, alasannya? SBY bilang kayak gitu. Mungkin alasan Pak SBY bilang politik sebagai seni karena kan politik itu kan banyaknya kita menciptakan sesuatu, Bapak. Menciptakan sesuatu yang baru, yang bermakna, yang berguna bagi masyarakat. Misalnya kalau di zaman Jokowi ini, Bapak, kenapa disebut seni? Mungkin mobil SMK kan, itu kan seni. Seperti pelangi itu kan seni, ya itu termasuk seni karena kita menciptakan sesuatu yang indah, yang baru, yang bermakna, yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Begitu. Terus ke Cindy ya, sudah cukup Alan, cukup Cindy ya, Cindy Octaviola. Sudah siap Cindy, Cindy siap. Nah, Cindy, ilmu dan seni itu seperti apa, Cindy? Kalau ilmu itu suatu pengetahuan yang telah diuji kebenarannya, sehingga menghasilkan metode yang metode yang kayak mana nih? Metode secara sistematis dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau seni? Kalau seni, kemampuan atau kreativitas di diri seseorang, Pak. Syarat ilmu? Kalau syarat ilmu ada logis atau masuk akal,
sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya. Terus tuh objektif yang berdasarkan dari yang diuji, yang didukung dari fakta empiris. Terus ada metodik, yaitu dari cara tertentu dan teratur yang terancang dan diamati dan terkontrol. Terus ini politik sebagai ilmu dan sebagai seni itu seperti apa itu, Cindy? Cindy? Ya Pak. Politik sebagai ilmu dan sebagai seni itu seperti apa itu? Ilmu politik itu sebagian dari ilmu pengetahuan, di mana ilmu politik sudah terdapat bagian metode itu sendiri bisa digunakan untuk mencapai tujuan dari untuk mendapatkan kekuasaan, Pak. Nah, kalau sebagai seni? Kalau seni bisa dilihat dari definisi seni tadi adalah kemampuan dan kreativitas. Ya kan kalau di politik itu kebanyakan dari pemikiran sendiri. Nah, kalau kreativitas. Kalau SBY bilang ini politik itu sebagai seni, bukan sebagai ilmu. Kenapa itu? SBY itu bilang itu 2006. Politik itu kan cara mendapatkan tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan. Dilihat dari pengertiannya tadi, Pak. Dilihat dari kemampuan dan kreativitasan itu sendiri. Cukup itu aja itu sini. Iya, Pak. Udah. Setiawan ya. Ini cukup dulu. Setiawan. Silakan Setiawan. Ilmu dan seni, Setiawan. Ilmu itu sesuatu pengamatan atau pengetahuan yang disusun secara sistematis. Kalau seni itu gitu. Terus ini bisik. Nah, kalau seni dalam politik itu bukan seni keindahan atau seni seperti itu. Jadi seni dalam politik itu lebih ke art possible seni. Artinya itu sesuatu yang tidak mungkin bisa diubah menjadi mungkin. Kalau ulangi ilmu. Kalau ilmu itu suatu pengetahuan, pengamatan yang secara sistematis. Kalau seni itu seni dalam politik itu lebih ke sifatnya art possible atau mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin atau sebaliknya. Jadi ada perputaran virtual. Oke. Syarat ilmu? Syarat ilmu itu kita harus melihat dari 5 aspek, yaitu filosofis, ontologis, aksiologis, epistemologi, kemudian sistematik. Kalau politik sebagai ilmu, seperti apa itu? Sebagai ilmu, sebagai seni? Kalau dikatakan sebagai ilmu, karena kita mengacu ke arah sistematis, jadi seperti ini. Dapat dikatakan sebagai ilmu karena ilmu politik itu mengkaji bagaimana cara ataupun strategi untuk mengelola suatu lembaga yang memikirkan keberlangsungannya. Sama saja kita memikirkan suatu negara, bagaimana kita harus menjalankan negara ini secara sistematis dan terstruktur. Kalau untuk seni itu, seni mempengaruhi orang lain sebenarnya. Jadi semisal kita berbicara dengan siapa dengan A atau B untuk mempengaruhi dia. Nah, kita harus menggunakan sesuatu yang sifatnya abstrak, belum terlihat. Tapi kita bisa memungkinkan mereka, bisa mempengaruhi mereka untuk mengikuti keinginan kita untuk sebagai seni. Nah, politik sebagai SBY bilang kayak ini, politik itu seni itu, bukan ilmu politik, bukan ilmu. Itu kayak mana itu, Rizdewan? Kalau mungkin lebih ke ini, Pak ya. Kalau ke seni itu kan lebih arahnya ke dalam diri. Kalau untuk yang ilmu itu kan dari hasilnya. Jadi misal gini, kalau SBY mengatakan ilmu itu sebagai seni karena input
inputnya dari diri dia bisa menggunakan seni itu untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan tapi nggak memakai sisi keilmuan untuk mengkajinya. Oke. Cukup ya Ristewan. Lanjut ke Eka ya. Eka Aprianti. Ya Pak. Ilmu dan seni itu seperti apakah? Kalau ilmu itu seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi, Pak. Ilmu itu apa itu? Ya, ilmu itu seluruh usaha sadar untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi, Pak. Terus seni? Kalau seni itu hasil dari sebuah kreativitas yang dimiliki oleh manusia atau seseorang, Pak. Nah, kalau syarat ilmu? Kalau syarat ilmu itu harus objektif, metodis, sistematis, dan universal, Pak. Nah, politik sebagai ilmu dan seni seperti apa itu? Kalau politik itu dikatakan sebagai ilmu karena mempelajari negara atau pemerintahan dan gejala-gejala politik dalam kehidupan masyarakat secara objektif. Kalau sebagai seni? Ilmu politik sebagai seni karena politik menyediakan wadah untuk individu menyampaikan pola pikirnya dan lain-lainnya, Pak. Nah, IBE bilang kayak gini, politik itu sebagai seni. Itu kayak mana itu? Mungkin karena kan ilmu politik itu yang mempelajari gejala-gejala politik ini kehidupan masyarakat, sedangkan kalau seni itu kan yang menyampaikan kreativitas yang dimiliki oleh seseorang. Jadi politik itu menyediakan wadah. Wadah apa nih? Wadah makan, wadah menyampaikan gagasannya, Pak. Oh, gagasan. Ya itu cukup ya. Eka cukup dulu sebentar. Desti ya. Desti, ilmu dan seni itu seperti apa itu? Oh, baik Pak. Ilmu merupakan sebuah kumpulan-kumpulan dari pengetahuan ataupun pemikiran seseorang berdasarkan dengan fakta-fakta lapangan sehingga dapat teruji kebenarannya, sistematis, dan menghasilkan sebuah metode-metode yang kemudian dapat menjadi acuan teoritik baik itu untuk mahasiswa maupun untuk umat manusia di dunia, Pak. Seni? Kalau seni merupakan pengungkapan cita rasa alam maupun manusia yang dihasilkan dari fenomena alam ataupun kehendak Tuhan sendiri agar jika itu manusia agar dapat menghasilkan sebuah kreativitas atas kemampuan atau skillnya sehingga menghasilkan sebuah karya yang bernilai estetika atau keindahan yang diikuti dengan biasanya itu syarat makna di dalamnya, Pak. Kalau syarat ilmu? Syarat ilmu itu logis atau masuk akal, objektif atau tidak memihak, atau juga bisa dikatakan memiliki fakta-fakta yang valid atau empiris. Metodenya diperoleh dengan cara-cara tertentu, runtut, serta dapat diuji kebenarannya dan sistematis. Terus politik sebagai ilmu dan seni itu seperti apa tuh? Politik sebagai ilmu bisa dikatakan sebagai ilmu karena politik telah memenuhi syarat-syarat dari arti dari ilmu itu sendiri, yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Politik mempelajari bagaimana pengaruh seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga pengaruh seseorang tersebut dapat menciptakan tujuan berupa kebaikan atau kesejahteraan bersama. Apalagi konteksnya di sebuah negara. Sehingga politik tersebut contohnya bisa mempelajari bagaimana seorang calon pejabat
ya seorang pejabat mungkin seorang calon pejabat untuk bagaimana mempengaruhi orang lain untuk memihaknya ataupun memberi bagaimana secara seseorang atau misalnya parpol itu bisa melihat bagaimana keadaan sekitar agar dapat menyampaikan aspirasi mereka melalui partai politik tersebut, Pak. Nah, SBY bilang kayak ini, politik itu sebagai seni, itu seperti apa itu? Politik sebagai seni. Politik sebagai seni bisa dikatakan karena mencangkup pengungkapan cita rasa yang dimiliki oleh diri manusia. Nah, itu biasanya berasal dari kemampuan atau skill manusia itu sendiri. Sehingga jika dikatakan politik sebagai seni, itu bagaimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain dengan cara tertentu. Misalnya kalau dengan seni, kalau untuk Pak SBY sendiri itu pernah mengeluarkan album yang berisi lagu-lagu tentang bagaimana keindahan Indonesia dan bagaimana persatuan Indonesia. Cukup ya, ke Egi dia. Ilmu dan seni itu, Gi. Apa itu, Mi? Ilmu dan seni? Kalau ilmu itu, Pak, susun secara atau sistematis, Pak. Nah, dalam suatu bidang biasanya teruji secara karya ilmiah. Kalau seni? Kalau seni itu keahlian membuat karya yang bermutu. Suaranya Gi, agak kurang jelas. Seni. Kalau seni itu keahlian membuat karya yang bermutu, Pak. Kalau ini syarat ilmu? Kalau syarat ilmu tuh teruji secara ilmiah, Pak. Teruji sebagai kayak mana itu? Teruji kebenarannya secara ilmiah. Apalagi? Logis. Terus? Sudah, Pak. Masih ada? Sudah. Udah. Politik sebagai ilmu dan sebagai seni seperti apa itu? Kalau seni dalam politik itu adalah media melanggengkan kekuasaan bagi penguasa dengan cara menyampaikan sebuah pemikiran dan kreativitas untuk mempengaruhi orang. Kreativitas dan pemikiran itulah Pak yang disebut seni, Pak. Nah, kalau sebagai ilmu? Kalau sebagai ilmu itu seperti apa itu politik? Kalau sebagai ilmu? Politik sebagai ilmu. Itu dasar itu masalahnya. Yang ditanya itu tentang dasar semua ini baru. Apa, Gi? Politik sebagai ilmu. Sebagai ilmu? Mungkin politik. Tidak tahu, Pak. Nah, kan kalian belajar ilmuwan ini kan, calon sarjana ilmu politik, masa tidak tahu politik sebagai ilmu? Ya sebagai apa politik dikatakan sebagai ilmu? Nah, SBY bilang kayak ini. Politik sebagai seni. Itu kayak mana itu lagi? Ya karena ini Pak, kan penguasa itu kan selalu untuk menarik masyarakat itu kan selalu memberikan kayak pemikiran mereka, yang kemampuan mereka melihatkan yang kayak itu Pak. Nah itu kreativitas mereka untuk mempengaruhi orang itu. Nah, yang politik sebagai ilmu tadi kayak mana itu? Ilmu kenapa politik bisa dikatakan ilmu sebuah kajian itu kayak mana itu? Nggak tahu, Gi? Lupa, Pak. Oh,
ke ini ya, ke Edward ya, Edward Pimananda itu. Ayo, Edward mana Edward? Edward. Ada orangnya nggak, Edward? Edward. Ya sudah, ini ya Alan dulu lah. Alan Sutra. Alan. Iya Pak, iya. Egi cukup ya, cukup dulu Gi. Lan. Iya. Apa beda ini Lan? Beda ilmu politik, administrasi publik, sama ilmu pemerintahan, sama hukum tata negara. Itu bedanya kayak mana Lan? Kalau ilmu politik itu Pak, ilmu yang mempelajari tentang gejala atau problematika yang ada di masyarakat umum misalnya seperti itu. Sedangkan kalau administrasi negara itu ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Terus? Sedangkan hukum tata negara, ilmu pemerintahan Pak ya. Kayak mana itu? Kalau ilmu pemerintahan ini ilmu yang mengatur tentang mengelola negara, terus menguasai dan juga mengurus negara ini, mungkin saya itu Pak. Kalau ilmu pemerintahan. Kalau hukum tata negara kayak mana itu? Hukum tata negara itu peraturan yang diberlakukan untuk menentukan misalnya wewenang masing-masing seperti Mahkamah Konstitusi, wewenangnya apa, seperti ini. Wewenang masing-masing pada lembaga-lembaga tertentu begitu. Itu hukum tata negara. Kita mengatur. Kalau infrastruktur politik itu seperti apa itu lembaganya? Lembaga apa saja? Kalau infrastruktur itu lebih ke lembaga masyarakat, Pak, seperti ormas, terus lembaga-lembaga kepentingan seperti pengusaha, terus tidak salah apa kebalik, Pak? Infrastruktur politik yang ente jawab itu. Mungkin menurut Bapak legislatif DPR mungkin, Pak ya? Itu infrastruktur yang mana itu? Lembaganya BPK, Pak ya? Lembaga itu, MPR, DPR itu ya? Iya, legislatif, eksekutif, yudikatif, MK, MA, dan kalau suprastruktur? Kalau suprastruktur seperti organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, terus kelompok yang penekan, seperti kita masih sebagai mahasiswa kan. Terus apalagi ya? Terus kalau suprastruktur itu ya mungkin itulah Pak. Oke. Kan? Ya, partai-partai mungkin. Menurut Alan, kenapa di zaman Jokowi ini seringkali kebebasan demokrasi itu agak terkekang tuh? Kenapa itu Lan? Kebebasan demokrasi agak terkekang, Pak ya? Agak terkekang di zaman Jokowi ini. Kenapa itu? Karena di zaman Jokowi ini Pak, menurut saya seperti kita itu seperti dibebasi berpendapat begitu Bapak. Jadi ketika kita berpendapat seolah itu ancaman begitu bagi kita. Jadi kebebasan berpendapat itu agak berkurang begitu di zaman Jokowi. Jadi ketika kita menyuarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu itu jadi ngeri-ngeri sedap itu Pak. Ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE begitulah Pak kira-kira. Iya. Iya, siapa itu yang lagi buat kira undang-undang itu? Undang-undang ITE itu. Yang buat undang-undangnya DPR. Oh, DPR. Di zaman presiden mana itu yang bikin undang-undang ITE? Undang-undang ITE. Pertama kali itu bikinnya tuh. Bukan Jokowi itu bikinnya, zaman Jokowi bukan pemerintahan. Bukan zaman Jokowi Pak ya? Oh, zaman BSBY berarti undang-undang ITE. Nah, menurut Alan itu undang-undang ITE itu perlu tidak direvisi? Kalau untuk sekarang perlu Pak. Karena Kenapa kita perlu? membatasi kita sebagai masyarakat untuk
pendapat, menyampaikan keluh kesah, menyampaikan sesuatu yang kurang baik yang kurang bermanfaat bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Begitu. Oke, sudah Jadi, cukup dulu Alan ya. Iya. Ya, Pak. Cukup. Langsung Edward ya, Edward Pemanda. Ya, Pak. Par. Apa ini, Pak? Beda dari ilmu politik, ilmu administrasi negara, hukum tata negara, ilmu pemerintahan, itu apa bedanya, Wan? Kajiannya itu bedanya di mana itu? Kalau ilmu politik itu, Pak, adalah cabang sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskriptif dan analisis sistem politik dan perilaku politik, Pak. Kalau administrasi negara, suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan, Pak. Bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, Pak. Serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, Pak. Administrasi negara? Ya, administrasi negara tadi, Pak. Apa itu? Ialah suatu bahasan ilmu sosial, Pak, yang mempelajari 3 elemen, Pak. Elemen apa itu? Legislatif, yudikatif, dan eksekutif, Pak. Oh, kalau ilmu pemerintahan? Kalau ilmu pemerintahan itu, Pak, tentang metode mengatur, menguasai, dan mengelola negara, Pak. Kalau hukum tata negara? Kalau hukum tata negara itu, Pak, merupakan cabang ilmu hukum yang yang membahas tatanan, Pak, atau struktur kenegaraan, Pak. Oh, itu aja? Mungkin itu aja, Pak. Infrastruktur politik dan suprastruktur itu lembaganya seperti apa itu lembaganya? Infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Infrastruktur politik, Pak. Merupakan kelompok-kelompok kekuatan politik, Pak, dalam masyarakat. Kalau suprastruktur? Kalau suprastruktur itu, Pak, merupakan lembaga atau pihak yang terkait secara langsung, Pak, dalam penyelenggaraan kehidupan dan proses berjalannya suatu negara, Pak. Nah, zaman SBY Jokowi ini agak kebebasan pendapat tuh agak terkekang. Itu gimana itu, Edward? Zaman Jokowi ini, menurut Edward? Agak terkekang ya, Pak. Iya. Mungkin karena demokrasi yang tidak langsung, Pak. Tidak langsung. Yang dibatasi ya, Pak. Menurut Edward, Undang-Undang ITE itu perlu tidak itu direvisi? Apa, Pak? Perlu tidak Undang-Undang ITE direvisi? Undang-Undang ITE. Mungkin bisa direvisi, Pak. Mungkin masih ada kekurangan yang masih ada kurang kayak mana? kan, Kurang duit, kurang asupan gizi, kayak mana itu? Mungkin ada yang bisa diterima oleh masyarakat, mungkin, Pak. Oke. Itu aja. Mungkin itu aja, Pak. Ini ya Yoki Yoki langsung durasi ya langsung. Iya, Pak. Ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan dan hukum tata negara itu bedanya seperti apa itu, Ki? Ya, menurut saya, Pak, ilmu politik itu adalah merupakan suatu cabang ilmu yang dalam arti luas, Pak. Di mana luas di sini kita ketahui bahwasanya yang pada hukum tata negara, pada administrasi publik, dan pada ilmu pemerintahan itu merupakan suatu yang dikhususkan, sedangkan ilmu politik ini merupakan mencangkup dari keseluruhan dari berbagai elemen tersebut, Pak. Nah, kita contohkan sebagai administrasi publik. Nah, dia lebih menekankan kepada di mana kelembagaan suatu negara, misal contoh seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian pada ilmu pemerintahan, bagaimana cara mengelola pemerintahan yang baik dan benar. Kemudian pada hukum tata negara, bagaimana mengatur suatu negara seperti undang-undang dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, Pak. Gitu, Pak. Kalau infrastruktur dan suprastruktur politik, lembaganya kayak mana itu, Ki? Kalau suprastruktur itu, Pak, merupakan suatu struktur dari kelembagaan suatu negara
yang bersifat formal. Di sini seperti tiga atau trias politika seperti itu eksekutif, terbalik nggak legislatif, itu? dan Itu terbalik nggak itu? ya, tapi saya pelajari semalam gitu, Pak. Tapi ya mungkin terbalik juga sih, Pak. Tapi kalau infrastruktur itu seperti merupakan apa itu infrastruktur itu merupakan suatu mesin politik yang ada dalam suatu negara yang bersifat tidak formal, Pak, seperti infra itu yang politik, formal, supra itu yang tidak formal. Oh, jadi begitu ya, kebalik ya, Pak. Nah, apa itu? Apa ya, Pak? Infrastruktur dan suatu kelembagaan yang formal. Jadi apa itu? Infrastruktur politik tuh. DPR, Pak. Apa? Infrastruktur politik itu apa? Lembaga mana itu? Lembaga eksekutif, Pak, seperti presiden dan wakil presiden, kemudian DPR, Pak, kemudian MMA, MK, Pak. Nah, kalau suprastruktur, Mahkamah Konstitusi. Suprastruktur itu kelompok kepentingan, Pak, kelompok penekan dan partai politik, Pak. Terus apa lagi? Ya lebih ke kalau infrastruktur itu supra itu lebih menekan pada keluar pada 3 fase elemen dari negara tadi, Pak, seperti ormas, organisasi masyarakat, dan LSM, Pak. Nah, kenapa zaman Jokowi agak terkekang demokrasi itu? Ya karena di zaman Jokowi ini, Pak, segala sesuatu dibatasi, Pak, seperti pembuatan undang-undang. Karena kan di Indonesia ini masyarakatnya takut dengan undang-undang atau takut dengan hukuman dan dipenjara. Jadi apa yang kita kan dikontrol, Pak, tidak bisa ada kesalahan sedikit kita dilaporkan, Pak. Jadi begitu, Pak. Nah, undang-undang ITE itu perlu tidak direvisi? Ya sangat perlu, Pak, karena itu merupakan suatu batasan terhadap kita dan seluruh masyarakat Indonesia terhadap komentar negatif terhadap kinerja dari presiden, Pak. Pasal berapa yang perlu direvisi itu? Perlu direvisi itu? Pasal berapa? Kenapa? Menurut Yoki yang perlu direvisi? Nah, saya nggak tahu, Pak, soal pasal-pasalnya, Pak. Tapi sebenarnya kalau yang mau direvisi itu pasal 27 ayat 3 itu tentang penghinaan atau apa itu yang perlu direvisi. Ya cukup dulu, oke ya. Iya, Pak. Kalau penghinaan itu sebenarnya itu yang sering dijadikan ujaran kebencian atau apa itu kan, itu perlu direvisi itu. Tapi orang dewan sana nggak revisi. Dan demokrasi menghina presiden atau apa itu sah-sah aja dalam dunia demokrasi. Cuman ya agak lebay orang tuh kan, kebebasan berpendapat pasal 28 UUD 45 itu terkekang. Harusnya secara hukum undang-undang ITE itu gugur secara hukum karena di bawah undang-undang dasar. Tapi negara ini nggak tahu lah ya, aneh gimana itu kok sampai bisa buat undang-undang ITE kayak gitu. Terus lanjut ke ini Eka ya. Ya, Pak. Kak. Kak, ya, ilmu politik, ilmu administrasi publik, ilmu pemerintahan, hukum tata negara. Kajiannya apa saja Kak yang bedainnya? Kalau ilmu politik itu meliputi singkat aja kan? Durasi kita pakai. Ilmu politik itu meliputi teori politik, lembaga politik, partai politik, dan hubungan internasional, serta berkaitan erat dengan aspek sosial masyarakat dan kepentingan rakyat. Kalau ilmu pemerintahan itu untuk objek maupun ruang lingkupnya berupa asas-asas pemerintahan, sistem pemerintahan, dan fungsi pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan bentuk pemerintahan. Hukum tata negara? Hukum tata negara, hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan wewenangnya, serta hak dan kewajiban warga negara, Pak. Kenapa di zaman Jokowi ini demokrasi agak terkekang gitu, Kak?
karena banyaknya kebijakan serta tindakan yang bersifat represif dan anti demokrasi, Pak. Infrastruktur dan suprastruktur politik, lembaganya seperti apa itu, Kak? Kalau suprastruktur itu termasuk di kelompok kepentingan politik, Pak, seperti kelompok penekan, media komunikasi, ormas, LSM, Pak. Oke, kalau infrastruktur? Kalau tadi infra, Pak. Itu supra. Infra mana? Kalau infra itu yang termasuk di lembaga negara, Pak, seperti MA, MK, Komisi Yudisial. Terus Tadi itu infra, tadi itu. Supra tuh yang kayak mana? Tadi supra ya, infranya? Bener. Ulangi. Infranya tadi Komisi Yudisial, apa lagi tuh? Infra tadi yang termasuk di Komisi Yudisial, Pak, MPR, DPR, DPD, kayak gitu, Pak. Nah, menurut Terus kalau infra itu seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan, LSM, ormas. Menurut Eka itu perlu tidak Undang-Undang ITE direvisi? Perlu, Pak. Kenapa perlu? Singkat ya, guys, jawabnya. Karena apakah perlu direvisi? Cukup atau cukup? Cukup. Ini Ristiawan ya, Ristiawan. Ilmu politik, ilmu pemerintahan, administrasi negara sama hukum tata negara itu bedanya kayak mana itu? Kalau untuk perbedaannya, ilmu politik itu kan lebih ke umumnya, Pak ya. Kalau yang administrasi, tata negara, terus kemudian ilmu pemerintahan itu ada dalam di ilmu politik. Nah, ilmu politik sendiri itu mengkaji mengenai sistem politik. Intinya mengkaji sesuatu yang sifatnya kekuasaan sama kepentingan. Kalau ilmu pemerintahan itu ilmu yang mengatur tentang lembaga pemerintahan seperti yudikatif, legislatif, kemudian eksekutif. Kalau untuk tata negara itu yang mengatur pendirian negara, antara hukum antara masyarakat dengan pemerintahannya, kemudian hukum yang mengatur antar lembaga yang ada di pemerintahan. Sedangkan administrasi negara itu ilmu yang mengatur mengenai kegiatan administrasinya, seperti hukum tata pelaksanaan, pembuatan undang-undang. Intinya ilmu hukum itu orientasinya pada apa yang akan dilaksanakan. Nah, itu di administrasi ya. Nah, infrastruktur politik seperti apa itu, Kristiawan? Kalau suprastruktur politik itu yang ada di Trias Politika, yaitu enggak, itu Trias Politika bukan itu. Suprastruktur yang kayak mana tuh? Suprastruktur itu lembaga yang menjalankan fungsi legislatif, Pak. Bukan. Suprastruktur tuh yang kayak mana itu? Suprastruktur yang kayak mana lembaganya? Apa saja itu elemennya? Oh, lembaganya seperti Mahkamah Konstitusi. Bukan. Mahkamah Yudisial. Itu bukan, itu Trias Politika itu bukan suprastruktur. Nah, suprastruktur yang kayak mana? Yang menjalankan fungsi politik di ini, Pak, dalam 3 tadi, di yudikatif, legislatif. Itu terbalik ente terbalik. Loh, bukannya infra. Oh, jadi ini terbalik ente. Ya, jadi infrastruktur itu yang mengkaji di tadi, Pak, di Mahkamah Konstitusi, yaitu yang di legislatif, yudikatif, eksekutif. Kalau yang supra itu yang di luar, seperti ya kami kelompok penekan, mahasiswa, parpol, media politik. Nah, itu, Pak. Terus kenapa zaman Jokowi ini agak terkengkang demokrasi, khususnya mahasiswa tidak bisa bersuara dari pihak dari kampus atau yang mana itu, kayak
terbatas itu. Kenapa itu? Kalau kita kembali ke menganut sistem demokrasi yang dianut Amerika itu kan ada kebebasan yang harusnya ini Pak, ada ranahnya untuk umum, ada yang untuk ke individu. Jadi kita nggak boleh mengatakan menghina orang lain atas dasar apa mungkin fisik atau apa gitu. Kalau di luar negeri itu biasa tuh demokrasi. Ya. Kalau di negara kita kok aneh kayak gitu. Ya, mungkin kalau untuk di negara kita ini kita harus lebih detail menjelaskan. Kalau untuk pasal yang tadi undang-undang ITE mengenai penghinaan, kita harus detail lagi, emang harus direvisi, harus detail lagi apa sih yang jadi faktor menghina itu apa aja. Perlu direvisi itu undang-undang ITE. Perlu. Pasal 27 itu perlu tidak? Pasal 27 ayat 3. Perlu itu, Pak. Itu jadi bumerang itu, jadi senjata. Seharusnya kalau yang melapor yang terhina itu harusnya orang yang bersangkutan, bukan polisian langsung kan, polisian atau siapa itu kan, orang yang itu hina, bukan tim kuasa hukumnya yang melapor ke kepolisian itu kan. Tapi aneh kan. Udah cukup tuh kawan. Lanjut ya ke Egi. Pak, maaf bentar Pak. Ini masih ada pertanyaan lagi nggak Pak? Nggak, cukup. Oh, ini soalnya masih di KM9 Pak, sudah. mau ke Listiawan sama si Alan sama Yoki silakan. Eka ya. Edward sudah belum lah Edward tadi? Belum ya? Oh ya Pak. Kalau yang bagi yang sudah ditanya silakan keluar dari Zoom nggak apa-apa. Boleh keluar Pak. Kalau yang belum tuh yang kayak King, Andrean, Desti sama Egi, Cindy. Bagi yang sudah ditanya tadi, Eka boleh keluar, Yoki boleh keluar. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Istiawan jangan banyak ruang di sini lagi. Alan boleh. Nah, yang belum jangan dulu keluar. Oke. Edward sudah ada keluar ya? Belum kan? Tunggu Edward. Eka Edward sudah kan? tadi, Pak. Sudah, Pak. Apa? Ditanya, Pak. Enggak, belum maksudnya Edward ya. Sudah tadi Pak, infra tadi sudah Pak. Iya Pak, sudah Pak Gi? Iya Pak, sudah Pak itu Pak. Egi, Pak, sudah Pak. Yoki boleh keluar Yoki. Kalau King belum. Agak belum Edward dulu Agi. Maksudnya belum Edward. Sudah Yoki, Pak. Oh mungkin. Sudah Ki. Egi. Belum kan Edward? Edward belum kan? Sudah Pak, serius Pak. Tidak serius. Belum kayaknya. Nah, belum Edward bohong lah. Para Edward. Serius Pak. Sudah Pak. Belum. Kalau yang pertama sudah ada tanya. Sudah lan. Tidak jadi katanya tadi Pak. Sudah lan aku Pak. Ini ya, langsung Edward dulu ya. Nah, Edward. Bedanya tadi apa? Administrasi negara, ilmu politik, ilmu pemerintahan. Sudah tadi Pak. Ayo belum. Sudah tadi Pak. Nah, coba jawab dulu. Sudah aku nih. Ya bentar Pak. Apa tadi Pak? Nah, ilmu politik, ilmu pemerintahan sama itu. Oh, ilmu politik itu Pak adalah cabang ilmu sosial Pak yang membahas teori dan praktik politik Pak. Terus administrasi negara serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik Pak. Administrasi negara? Administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial Pak yang mempelajari 3 elemen Pak. Terus ilmu pemerintahan? Mempelajari 3 apa Pak? Ilmu pemerintahan? Kalau ilmu pemerintahan Pak, ilmu tentang metode mengatur Pak, menguasai dan mengelola negara Pak. Hukum tata negara? Merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan Pak atau struktur kenegaraan. Infrastruktur politik, suprastruktur? Kalau infrastruktur politik Pak merupakan kelompok-kelompok kekuatan politik Pak dalam masyarakat kan yang turut kan? dalam berpartisipasi Pak. Infrastruktur apa nah? Lembaga negara tuh nah. Res politika itu infrastruktur. Apa itu? Res politika tuh. Nah.
Nah, kan tunjukin belum tuh. Nah, res Udah politika. tadi Pak ulang lah videonya coba. Nah, res politika itu apa tuh? Nah, kalau tahu nih. Apa? Infrastrukturnya? Sudah nih apa ini? Awak infrastruktur ya Pak. Edward nih jujur, stop dulu Edward. Egi apa Desti? Edward itu sudah belum? Desti. Edward itu sudah belum? Lupa Bapak tadi juga. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Cindy. Edward tadi sudah belum? Hah? Kalau setahu ini belum, Pak. Kan belum. Nak Budi juga nih. Halo Pak, ini izin ngomong Pak ya, karena saya ini dekat dengan Edo Pak. Bukan saya membela Edo, tapi kan pertama memang nama Edo di sini. Iya. Rasanya sudah ya? Tapi kan pindah ke alam. Nah, setelah sudah Pak. Yang lain itu memang baru Edo lagi Pak. Lagi dulu Edo. Nah, Edward ini. Tadi kan Edward kan pertama kali nak ditanya tadi. Belum siap kan? Mana itu kan? Iya Pak. Sudah belum? Udah jadi kan? Nah, yang lebih lupa Bapak. Sudah belum? King, suaranya King. Itu sudah belum? Sudah Pak, sudah. Nah, sudah. Silakan tuh. Keluarlah tuh. Keluarlah, apa? Lupa tadi. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Ini langsung ke ini Desti ya. Desti. Nggak kuala, Edward. Oke, baik Pak. Edward, silakan keluar Pak. Desti, ilmu pemerintahan, administrasi publik. Iya Pak. Sama hukum tata negara. Iya Pak. Kalau ilmu politik sendiri itu suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk agar dapat mengikuti apa kehendak dia. Nah, sedangkan kalau untuk yang ilmu-ilmu lain seperti ilmu pemerintahan itu lebih ke mengelola serta mengatur bagaimana hubungan antara lembaga yang ada di suatu negara agar negara tersebut dapat lebih tertata, terorganisir, lebih terlihat perbedaan kekuasaannya, Pak. Terus ilmu hukum tata negara itu lebih ke ilmu yang mempelajari bagaimana suatu negara tersebut memiliki konstitusi atau hukum agar dapat terbentuk sebuah peraturan yang mengikat satu sama lain antara lembaga-lembaga negara tersebut. Sedangkan administrasi negara itu merupakan suatu ilmu yang membahas tentang kelembagaan yang ada di suatu negara. Itu, Pak. Lupa. Infrastruktur politik itu seperti apa itu? Infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur itu lembaga yang formal berarti. Lembaga yang formal seperti partai mana sih partai politik terbalik. Oh, seperti infrastruktur berarti lembaga apa gitu, Pak? Infrastruktur itu merupakan lembaga yang lebih mengatur pada hal-hal yang bersifat formal seperti partai politik, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, apa lagi ya? Media massa. Itu apa itu? Supra atau infra? Infra, Terbalik tidak? Terbalik enggak? Terbalik, Pak. Terbalik lah. Apa itu infra? Berarti infrastruktur berarti lembaga yang lebih mengatur ke yang ini, Pak, yang Trias. Itu infra. Oh, Trias balik. Terbalik. Berarti infrastruktur mengatur lembaga yang Trias politika. Apa itu Trias politika? Legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif itu lebih ke DPR, MPR yang mengatur undang-undang, yang memutuskan dan melaksanakan undang-undang. Kalau yang
eksekutif itu lebih kepada pemegang kekuasaan pemerintahan seperti presiden, wakil presiden. Terus kalau yang yudikatif itu lebih ke pengadilan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Kalau suprastruktur? Suprastruktur berarti yang partai politik, media massa, tokoh publik, lembaga swadaya masyarakat. Terus kenapa zaman Jokowi ini demokrasi agak terkekang? Mungkin karena demokrasi pada zaman Jokowi ini maknanya agak melemah, Pak. Melemah kayak maksudnya kebebasan pendapat yang seharusnya ada di negara demokrasi itu cukup terbatas karena adanya UU ITE yang tadi dikatakan oleh Bapak. Perlu direvisi Undang-Undang ITE. Ya, perlu direvisi, Pak. Apa tadi? Pasal 27 ayat 3 seperti kata Bapak tadi. Oke, itu silakan. Seharusnya bisa dibedakan yang mana penghinaan dan kritik, Pak. Kalau penghinaan itu kan lebih ke personal orangnya, sedangkan kalau kritik itu lebih ke melihat lebih ke cara kerjanya. Seperti itu. Udah oke. Silakan keluar ya, Desti ya. Dari Zoom. Baik, Pak, baik. Terima kasih, Pak. King Ricardo. King? Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan, King. Nah, administrasi ilmu politik, administrasi negara, ilmu pemerintahan, dan hukum tata negara. Bedanya kayak mana, King? Kalau saya menjelaskan tentang ilmu pemerintahan dulu, Pak. Ilmu pemerintahan itu ini tentang metode mengatur, menguasai dan mengelola suatu negara, Pak. Terus? Kalau hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tentang tatanan, struktur, kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ ataupun struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Kalau ilmu politik? Administrasi. Ilmu politik? Ilmu politik, Pak. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas tentang teori, praktik politik, serta deskriptif dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Administrasi negara? Suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara seperti yudikatif, eksekutif, dan legislatif, Pak. Infrastruktur dan suprastruktur politik? Infrastruktur itu, Pak. Kalau infrastruktur sesuai dengan namanya ini infrastruktur, berarti kan ini infrastruktur ini merupakan kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut dalam. Bukan trias politika enggak? Apa, Pak? Infrastruktur tuh trias politika atau enggak? Infrastruktur politik itu trias politika bukan? Iya, Pak. Apa itu trias politika? Kayak seperti MA, MK itu kan ini. Bukan MA mahasiswa abadi ya? Lembaga-lembaga yang. Terus? Supranya? Suprastruktur itu, Pak. Apa itu suprastruktur? Gangguan suara King. Infranya belum, supranya belum. Itu suprastruktur itu lembaga langsung, Pak. Kayak ini, pokoknya ini yang mengatur tentang kehidupan lah, Pak. Dalam proses berlangsungnya suatu negara. Infrastruktur itu apa, King? Apa, Pak? Infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat. Terbalik tidak? Iya, terbalik tidak. Apa, itu. Pak? Terbalik tidak itu? Tidak, Pak. Terbalik lah. Infrastruktur tuh yang trias politika itu apa itu?
Ya kayak MK, MA, Pak. Suprastruktur? Itu kayak ini suprastruktur itu lembaga ataupun pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan kehidupan dan proses penyelenggaraan suatu negara, Pak. Itu apa? Lembaganya itu apa itu? Kalau yang tes politika tadi kan Ya, MK, Presiden, DPR, nah itu legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah kalau suprastruktur itu apa itu? Ente kan anggota Demam, masa nggak tahu Demam, Semap? Supra. Ini kayak swadaya masyarakat, Pak. Swadaya masyarakat, LSM. Iya, Pak. Itu kan merupakan lagi ini daripada struktur ini, Pak. Bukan kelompok penekan itu nggak masuk di suprastruktur. Juga sama, Pak. Termasuk, Pak. Termasuk dalam ini suprastruktur. Mahasiswa masuk nggak? Kayak partai politik. Mahasiswa. Masuk, Pak. Masuk akal. Masuk akal, Pak. Aduh, King. Kenapa, King ini? Kebebasan demokrasi zaman Jokowi agak terkekang. Ya, karena menurut saya pribadi ini masih banyak, Pak. Kenapa ini demokrasi kita ini bisa dikatakan terkekang, Pak? Karena kan ini daripada peraturan-peraturan ataupun kebijakan yang diambil dari ini presiden kita sekarang pun merupakan masih banyak yang masih dikaji, yang tidak ini pro ataupun ini dengan masyarakat. Terus ini King. Undang-undang ITE perlu direvisi nggak, King? Undang-undang ITE. Masih, kalau menurut King nggak mendengarkan ini apa penjelasan Bapak tadi kayak. Padahal yang dihina itu ini dia belum melapor, sedangkan yang lainnya sudah melapor. Itu kan tidak ini kalau menurut saya pribadi kan seharusnya yang ngerasa dihina dulu, Pak. Itu kan ini personal. Itu kan masih bisa kita kaji, Pak. Oke, cukup ya, King ya. Oke, King boleh keluar dari Zoom. Egi ya, Egi. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke. Administrasi ilmu politik, administrasi publik atau administrasi negara, hukum tata negara sama ilmu pemerintahan itu bedanya seperti apa, Gi? Ini, Pak, kalau ilmu politik itu berbicara tentang kekuasaan, kepentingan rakyat dan grup penekan, Pak, dan bagaimana cara mendapatkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terus? Itu ilmu politik. Kalau ilmu pemerintahan itu membahas tentang hubungan-hubungan pemerintah, gejala dan peristiwa pemerintahan, dan membahas pengkoordinasian eksekutif legislatif. Kalau ilmu administrasi negara itu membahas tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan dalam suatu negara. Kalau hukum tata negara itu membahas seluk-beluk praktek kenegaraan, khususnya di bidang pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Hukum tata negara? Membahas seluk-seluk praktek kenegaraan. Infrastruktur dan suprastruktur politik itu seperti apa itu, Gi? Kalau suprastruktur itu semua lembaga yang tidak formal, Pak. Kalau supra, contohnya tuh partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan. Itu supra ya. Nah, kalau infra? Ya, kalau infra tuh kelompok yang formal, Pak. Kayak MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan Nah, kenapa kebebasan berpendapat di zaman Jokowi ini enggak ini ya, enggak gimana gitu? Gagak. Enggak terkekang. Kenapa itu, Gi? Iya, karena di zaman 'Zaman, 'zaman, 'zaman 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 '
membatasi kebebasan berpendapat, Pak. Kayak misalnya membuat moral itu kan sebenarnya itu kan kritik untuk pemerintah, Pak, tapi malah dibilang penghinaan terhadap presiden gitu, Pak. Undang-undang ITE perlu revisi nggak? Undang-undang ITE. Egi? Tidak mungkin, Pak. Hah? Tidak? Perlu sih, Pak. Perlu. Kayak mana tuh? Yang perlu revisi bagian mana? Mungkin direvisi untuk yang tidak semua kritik tuh jadi penghinaan untuk presiden mungkin, Pak. Ada suara? Pak, sunyi suara Bapak. Cindy. Iya, Pak. Egi boleh keluar ya? Silakan keluar Gi dari Zoom. Cindy, ilmu politik, administrasi negara, ilmu pemerintahan, dan terakhir itu hukum tata negara. Itu bedanya kayak mana Gi kajiannya? Kalau ilmu politik itu membahas tentang kekuasaan, demokrasi, dan implementasi untuk mencapai kekuasaan tersebut. Kalau ilmu administrasi negara membahas tentang pelayanan, kebijakan, implementasi dalam menata negara tersebut. Kalau ilmu hukum tata negara membahas tentang konstitusi dan perundang-undangan. Kalau ilmu pemerintahan membahas tentang permasalahan mengenai administrasi, manajemen, dan pelayanan pemerintahan tersebut. Hukum tata negara? Hukum tata negara membahas tentang konstitusi dan perundang-undangan. Oke. Infrastruktur dan suprastruktur politik? Kalau infra, trias politika, Pak, yudikatif, eksekutif, sama legislatif. Supra? Terdiri dari MPR, DPR, Supra ya? Presiden, MA, MP. Kalau supra, partai politik, pers, mahasiswa, ormas, kelompok elit kepentingan, Pak. Kenapa zaman Jokowi kebebasan demokrasi itu agak terkekang? Kenapa? Karena mungkin dari masyarakatnya jadi takut sih Pak kalau nggak mengeluarkan pendapat sekarang ini. Takut ya? Undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Padahal itu yang bikin itu SBY itu. Kami tidak dicabut dari zaman Jokowi. Kalau direvisi perlu sih, perlu Pak. revisi Karena undang-undang ITE. Ya karena dilihat dari masyarakat juga jadi tidak adil bagi masyarakat itu dia, Pak. Oke. Untuk mengeluarkan pendapat tidak boleh. Oke, sudah cukup ya. Andrean Lerista. Ini boleh keluar ya. Andrean Lerista. Ya, Pak. Ya. Silakan itu bedanya ilmu administrasi negara, ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan terakhir hukum tata negara. Andrean. Ya, Pak. Dimulai dari ilmu politik ya, Pak? Ya. Ilmu politik ya ilmu yang mempelajari suatu segi khusus, Pak, dari kehidupan masyarakat yang menyangkut tentang kekuasaan. Bisa dibilang juga ilmu atau seluruh dari ilmu itu, Pak. Kalau ilmu pemerintahan itu mencakup tentang metode, Pak. Metode dan mengatur dan menguasai negara, Pak. Agar mempunyai tujuan negara yang baik ke depannya, Pak. Infrastruktur, suprastruktur? Apa? Tadi sudah belum hukum tata negara? Sudah belum? Oh ya, hukum tata negaranya, Pak, adalah bentuk
hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga, Pak, yang ada di pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Pak. Yaitu gunanya untuk saling mengawasi antar lembaga yang lain dan antara lembaga satu dan yang lainnya, Pak. Jadi tidak keluar dari jalurnya, Pak. Kalau ilmu pemerintahan? Nah, tadi ilmu pemerintahan ini mencakup tentang metode mengatur dan menguasai atau mengelola negara, Pak. Nah, infrastruktur dan suprastruktur politik. Yang baik. Kayak mana itu? Pak? Infrastruktur dan suprastruktur politik kayak mana itu? Kalau infrastruktur itu kan berarti infra itu di dalam, Pak. Struktur yang ada di dalamnya itu yang trias politika tadi kan, Pak. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau suprastruktur itu yang di luar, Pak, di luar dari pemerintahan itu, tapi mempunyai kepentingan masing-masing, yaitu kelompok organisasi, ormas, parpol, dan kayak, Pak. Itu, Pak. Zaman Jokowi agak terkekang ya, kebebasan berpendapat. Nah itu gimana itu demokrasinya? Kenapa itu? Kalau di realita di lapangan banyak yang kena dikit-dikit. Gimana itu? Mungkin ada. Apa itu? Apakah karena undang-undang ITE atau apa tuh? Agak besarin suaranya itu, Endrian. Agak kurang jelas suaranya. Mungkin ya gara-gara undang ITE itu, Pak, masyarakat apa yang dikatakan jadi Pak itu. Endrian, perlu tidak undang ITE itu direvisi? Perlu, Pak, perlu. Kenapa perlu? Kecil kali suaramu tuh. Endrian, besar dikit. Tadi nggak jelas. Lebih saya. Tidak jelas suaramu tuh. Tadi tidak jelas sejak kebebasan berpendapat tadi, demokrasi yang agak terkekang itu. Itu nggak jelas suaranya tuh. Ya perlu, Pak, menurut saya. Kenapa revisi undang-undang harus direvisi, Pak? Ya kan? Nah, kan nggak jelas ya tadi. Kebebasan berpendapat itu kayak mana itu? Yang agak terkekang. Demokrasinya agak terkekang tuh kayak mana tuh? Suaranya nggak jelas suaramu tuh. Ya, Pak, menurut saya kenapa undang-undang ITE itu harus direvisi, Pak? Karena itu kan baik juga sebenarnya untuk pemerintahan, kan ada masukan-masukan untuk pemerintahan itu sendiri kan, sebenarnya untuk kebaikan negara itu sendiri sebenarnya, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, itu perlu tidak itu perlu kan? Itu revisi? Ya perlu, Pak. Ya sangat perlu itu, Pak. Tumben suara kecil. Belum makan? Bisa, Pak. Sudah makan. Belum makan? Mungkin emang dari HP-nya mungkin. Udah cukup dia. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.